Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman online dimanapun berada. Welcome back to my YouTube channel. Dan hari ini saya mau bercerita ataupun membahas tentang memberi ataupun bersedekah menurut agama teman-teman kita yang beragama Islam. Kami menyebutnya berbagi kasih. Banyak hal yang saya dapat pelajari ataupun pelajaran hidup yang saya peroleh dari almarhum mama saya, di mana dulu beliau itu mempunyai kesenangan untuk memberi bukan untuk dengan kesombongan ataupun karena berlebih, tapi memberi karena mengasihi. Contohnya satu ketika saya masih remaja, itu saya selalu melihat, karena saya sekolahnya waktu itu siang, saya selalu melihat ada seorang ibu yang selalu datang ke rumah kami melalui pintu belakang dapur, duduk di siang hari, dan biasanya dia meminta minum dan mama saya memberikannya, tapi juga memberikannya makan. Satu kali saya hanya melihat sepintas, beberapa kali kemudian terjadi hal yang sama. Lalu saya bertanya, kakak itu siapa gitu? Oh, itu orang belakang. Kakak itu kena TBC, jadi sedang berobat di rumah sakit yang dekat rumah kami. Jadi setiap kali dia berobat, karena menunggu dokter dan segala macam, siang hari dia suka datang dan meminta minum. Kemudian mama kami selalu memberikannya, dan saat memberikan itu biasanya juga memberikan juga makan siang, bukan dengan kemewahan tapi seadanya. Dan hal itu dilakukan mama saya juga karena kakak itu tidak bisa membeli makanan. Tidak ada yang mau memberikannya, menjual makanan buat dia karena dia kena TB ya, TBC. Jadi tukang pecel, nasi dan sebagainya tidak memberikan dia membeli makanannya, karena akan menggunakan piring yang sama dan gelas yang sama. Namun yang terjadi di rumah saya itu, mama saya itu selalu menyisihkan piring dan gelas yang selesai dipakai oleh ibu tadi. Nah, hingga satu ketika saya menyadari bahwa perempuan itu atau ibu tadi itu tidak pernah datang lagi. Lalu saya tanya, "Mak, kemana kakak yang dulu suka datang?" gitu. "Oh, dia sudah meninggal." Gitu. Jadi apa ya, ada satu hal yang saya petik pelajaran moral dari mama saya itu, dia begitu mengasihi tetangga kami yang tidak begitu dekat dengan rumah. Tapi dengan kondisi itu mama saya mau memberikan apa ya, kadang-kadang makan nasi putih dengan ikan asin, kemudian menyisihkan gelas dan piring kakak tadi itu karena dia kena TB tersendiri, sehingga besok ataupun minggu depannya datang dikasih piring yang sama gitu. Demikian juga pelajaran-pelajaran moral lainnya yang sering saya dapatkan, misalnya sapu atau sapu lidi ataupun sapu ijuk yang sudah rusak itu, mama saya tidak pernah mau membeli ke warung gitu, tetapi menunggu ada bapak ibu buta, jadi istrinya tidak buta tapi suaminya buta, yang selalu membuat sapu ijuk dan sapu lidi, dan mama saya selalu membeli dari orang buta yang lewat itu, berbelanja dengan mereka. Dan saya pikir, oh benar juga ya, kasihan bapak itu sudah jalan keliling dengan usahanya walaupun dia buta, dan kita menghargai dengan membelinya gitu. Ada juga hal-hal lain yang sampai sekarang juga masih saya ingat. Ketika kami bulan Ramadan, biasanya mama saya suka menyuruh saya mengantarkan es batu atau batu es gitu ke rumah kerabatnya ataupun abang mama saya yang muslim, untuk biar mereka punya es batu dan berbuka puasa dengan es tadi. Padahal cuma es batu gitu, tapi pada waktu itu memang juga harus dibeli kan, dan tidak semua orang punya kulkas seperti itu. Dan menurut saya moral-moral tadi itu yang penting untuk kita bawa dalam kehidupan kita di masa berikutnya. Dan seringkali moral-moral tadi itu yang berkurang di masa sekarang dari keluarga-keluarga di Indonesia. Jadi untuk itu, keluarga muda ataupun bapak ibu yang punya anak, teman-teman semuanya, ayo kita berikan pendidikan moral yang baik biar bangsa ini tetap berakhlak. Kita mulai dari keluarga. Saya kira itu aja teladan yang ingin saya ceritakan pada hari ini, saat ini, tentang teladan dari mama saya, almarhumah mama saya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.